Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Umam Nayuf An-Najmi dengan NPM 2010152 11122 berasal dari kelas Kebun-Hataan 1C, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung-Hatta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang biografi Dr. Haji Muhammad Hatta yang belajar ilmu koperasi sampai ke Danang. Perlu kita ketahui bersama, Dr. Haji Muhammad Hatta atau sering kita kenal dengan Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 1902. Bung Hatta merupakan salah satu bapak proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Muhammad Jamil dan Ibu Siti Soleha. Kakeknya yang seorang ulama besar dan ternama di Sumatera Barat pada masa itu yang bernama Syekh Abdurrahman atau Syekh Batu Hampan. Wajar saja beliau memiliki karakteristik yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selepasnya usia remaja, Hatta meninggalkan tanah Minang untuk melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia. Ia lalu hijrah ke Belanda untuk bersekolah di Handels Hogeschool yang sekarang namanya Universitas Erasmus Rotterdam pada September 1921. Hatta tiba di negeri itu dengan menumpangi kapal Tambora milik Rotterdam's Diop. Di negeri Belanda pula, ia mengenal dan sempat memimpin organisasi pergerakan yang memiliki cita-cita merdeka dari kolonialisme. Karena aktivitas politiknya itu, Hatta sempat mendekam di ruang tahanan. Tak hanya fokus dengan pergerakan, semasa di Eropa pula, Hatta memperdalam ilmu koperasi. Dia disebut mengunjungi sejumlah negara Skandinavia, di antaranya Denmark, demi mencari tahu soal koperasi. Di bawah pimpinan Hatta, Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda sudah merumuskan 5 prinsip ekonomi, salah satu di antaranya memajukan koperasi pertanian dan bank-bank rakyat. Pada Juli tahun 1932, Hatta kembali ke tanah air. Semangatnya di bidang politik tak memudar, bahkan makin berkobar. Beberapa kali pemerintah kolonial Belanda menangkap lalu mengasingkan Hatta ke daerah-daerah terpencil. Perjuangan tanpa kenal lelah itu membuahkan hasil. Bersama Soekarno, Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dia pun didapuk menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia mendampingi Presiden Soekarno. Meski aktif di bidang politik, Hatta tak melupakan dunia ekonomi. Salah satunya mendorong gerakan koperasi. Bahkan untuk jasanya itu, Hatta diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juli 1953. Mungkin hanya itu saja biografi singkat Dr. Haji Muhammad Hatta yang belajar ilmu koperasi sampai ke Danang. Dan berikut fakta soal biografis Muhammad Hatta secara singkat termasuk kiprahnya membangun gerakan koperasi di Indonesia. Pertama, berkali-kali menjalani masa pembuangan. Hatta pernah menjalani masa pembuangan di Tanah Merah Bovendigau di pedalaman Papua, sebuah tempat pengasingan tahanan politik yang didirikan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1927. Pasca agresi militer Belanda II, pada bulan Desember tahun 1948, Hatta dan sejumlah pemimpin republik diasingkan ke Mentok, Pulau Bangka sampai bulan Juli tahun 1949. Yang kedua, kaul Hatta tak menikah sebelum Indonesia merdeka. Mutia Farida Hatta dalam buku berjudul 100 Tahun Bung Hatta menuliskan fokus Hatta muda memang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia sempat bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Akhirnya usia kemerdekaan, Hatta menjatuhkan pilihannya pada Rahmi, putri pasangan Abdul Rahim dan Ani. Abdul Rahim juga merupakan kawan dekat Bung Karno. Soekarno juga yang mendatangi rumah keluarga Abdul Rahim dan melamarkan Rahmi untuk Hatta. Pernikahan kemudian digelar pada tanggal 18 November tahun 1945 di sebuah villa di Megamendung, Bogor.
Sebagai mas kawin, Hatta memberikan buku yang ditulisnya saat dibuang di Gul pada tahun 1934 alam pikiran Yunani. Pasangan Muhammad Hatta dan Rahmi dikaruniai 3 orang anak perempuan, yaitu yang bernama pertama Mutia, yang kedua Gemala Rabi'ah, dan yang ketiga Halida. Yang ketiga, belajar koperasi sampai ke Denmark. Saat menuntut ilmu di Belanda, Hatta sudah memiliki pemikiran bahwa koperasi merupakan salah satu alat untuk membangun dan meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Zulfikri Sulaiman dalam buku Demokrasi untuk Indonesia mengatakan pemikiran politik Bung Hatta menyebut untuk mematang konsep koperasi. Hatta bersama kawannya Samsi pada tahun 1925 mengunjungi Denmark dan negara Skandinavia guna mempelajari masalah perkoperasian. Yang keempat, diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai seorang ahli ekonomi, Hatta aktif memberi ceramah dan menulis berbagai artikel bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga berperan mendorong gerakan koperasi di Indonesia. Saat Hari Koperasi di tahun 1951, Hatta memberikan pidato di RRI yang berbunyi, apabila kita membuka UUD 45 dan membaca surat menghayati isi pasal 38, maka nampaklah di sana akan tercantum 2 macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatukan kerjasama antar mereka yang berusaha sebagai satu keluarga. Di sini tak ada yang bertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya. Sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana yang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya. Demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasinya, maka rusaklah hidup mereka bersama. Atas jasa-jasanya dan pemikirannya, pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Jawa Barat, tanggal 17 Juli tahun 1953, Hatta diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Di hari koperasi yang jatuh pada tanggal 12 Juli ini, tak ada salahnya mengenang biografi Muhammad Hatta, sosok yang banyak berjasa dalam menghidupkan koperasi di Indonesia. Mungkin hanya sekian dari penjelasan saya mengenai biografi Muhammad Hatta yang belajar ilmu koperasi sampai ke Denmark. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang mengkritik dan saran, saya terima dengan lapang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.